Video kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Nah, sebelum kita belajar mengenai pola bilangan, kita akan melihat dulu nih video tentang pertumbuhan sebuah pohon. Bayangkan bahwa sebuah pohon awalnya tumbuh dari satu batang pokok, lalu bercabang berupa dahan dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuh ranting. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar ukurannya. Apabila setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapatkah kalian menentukan banyak dahan dan ranting yang akan tumbuh dalam pohon tersebut setelah 1 tahun? Rangkaian bilangan yang menyatakan banyak batang, dahan, dan ranting membentuk pola bilangan, misalnya 1, 3, 7, 15, yang diperoleh dengan menggunakan aturan tertentu dalam pembentukannya, yaitu ditambah 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, uraian-uraian itu menunjukkan bahwa pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Di sini saya punya susunan batang korek api nih, perhatikan. Pada susunan batang korek api yang pertama, tersusun dari 6 batang korek api. Yang kedua adalah 11, yang ketiga 16, yang keempat adalah 21. Nah, ternyata rangkaian-rangkaian ini selalu bertambah 5. Maka, aturan pembentukannya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Contoh berikutnya. Di sini saya punya pola bilangan 6, 13, 20, 27, dan seterusnya. Nah, aturan pembentukannya gimana nih? Ternyata setelah kita lihat, dia selalu bertambah 7. Maka kalau kita susun 2 suku berikutnya adalah 34 dan 41. Jadi aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Contoh lagi. Di sini pola bilangannya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Di sini pola yang tersusun apa? Suku pertama dan suku kedua ditambah 2, suku kedua dan ketiga ditambah 3, kemudian ditambah 4, dan seterusnya. Maka 2 suku berikutnya adalah ditambah 5 dan ditambah 6. Maka yang di sini 15 dan selanjutnya adalah 21. Jadi, aturan pembentukannya adalah tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Contoh terakhir. Di sini pola bilangannya adalah 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Nah, perhatikan ya, susunan pola-pola ini kalau kita lihat adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Maka 2 suku berikutnya berarti 5 pangkat 3 dan 6 pangkat 3. Jadi, suku yang kelima itu adalah 125 dan suku yang keenam itu adalah 216. Maka aturan pembentukannya adalah pangkat 3 barisan bilangan asli. Begitu. Nah, selanjutnya apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola sama dan teratur. Kemudian, pola pada konfigurasi objek atau pembentukan susunan dari suatu objek, misalnya, yang pertama pola bilangan persegi, kemudian yang kedua pola bilangan persegi panjang, yang ketiga pola bilangan segitiga, yang keempat pola bilangan ganjil, yang kelima pola bilangan genap, dan yang keenam pola bilangan segitiga Pascal. Langsung saja yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Nah, secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa UN sama dengan N kuadrat, di mana UN adalah suku ke N. Selanjutnya, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Selanjutnya, jika digambarkan, susunan bilangan dari pola persegi tersebut adalah sebagai berikut. Ini karena bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Kemudian ini bulatannya 4, maka U2 adalah 4. Yang ketiga, ini U3, bulatannya ada 9, maka U3 sama dengan 9. Nah, supaya lebih paham terkait pola bilangan persegi ini, akan disajikan sebuah contoh soal, di mana soalnya tersebut adalah tentukan suku ke-11 dari pola bilangan persegi. Tadi kan kita hanya mengetahui sampai U3 atau suku ketiga. Nah, jawabannya kita masukkan rumusnya, yaitu UN sama dengan N kuadrat, maka U11, N-nya diganti oleh 11, 11 kuadrat, maka U11 sama dengan 121. Nah, selanjutnya,
Yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1, di mana sama seperti sebelumnya bahwa UN adalah suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Jika digambarkan pola bilangan persegi panjang yaitu sebagai berikut. Nah, ini karena 2 bulatan maka U1 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya ini ada 6 bulatan, betul. Jadi U2 sama dengan 6. Nah, ini terdapat 12 bulatan, maka U3 sama dengan 12. Dan supaya lebih paham, sama seperti sebelumnya, kita akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, ini langsung saja kita jawab dengan memasukkan rumus bahwa UN sama dengan N dikali N plus 1, di mana U10 sama dengan 10 dikali 10 plus 1, U10 sama dengan 110. Yang ketiga itu mengenai pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan maka akan membentuk bangun segitiga. Nah, ini rumus matematisnya bahwa UN sama dengan setengah N dikali N plus 1, di mana UN sama dengan suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Jika digambarkan, maka pola bilangan segitiga akan membentuk pola yang seperti ini. Nah, ini untuk U1, karena bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Kemudian ini bulatannya 3, maka U2 sama dengan 3. Kemudian U3 sama dengan 6. Dan U4 adalah 10. Nah, supaya lebih paham, seperti sebelumnya kita sajikan contoh soal. Nah, contoh soalnya ini tentukan suku ke-8 dari pola bilangan segitiga. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah yap, betul sekali. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Nah, N-nya ini kita ganti dengan angka 8 seperti yang diminta oleh soal, yaitu suku ke-8. U8 sama dengan setengah kali 8 dikali 8 plus 1. Hasilnya adalah 36. Oke, next kita akan membahas mengenai pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil, di mana rumusnya ini UN sama dengan 2N min 1, di mana UN sama dengan suku ke N. Nah, contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jika dalam bentuk gambar, maka pola bilangan ganjil itu akan seperti ini. Ini bulatannya 1, maka U1 sama dengan 1. Bulatannya 3, maka U2 sama dengan 3. Bulatannya 5, maka U3 sama dengan 5. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal dari pola bilangan ganjil. Soalnya, tentukan suku ke-16 dari pola bilangan ganjil. Di sini, anak-anak tidak perlu repot untuk menyusun bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9, sampai suku ke-16. Tapi kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya tadi kita langsung masukkan saja bahwa UN sama dengan 2N min 1, maka U16 sama dengan 2 dikali 16 min 1, maka U16 adalah 31. Nah, pola bilangan genap kebalikan dari yang tadi adalah pola bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan genap atau pola bilangan yang habis dibagi 2. Nah, ini rumusnya bahwa UN sama dengan 2N, di mana UN adalah suku ke N. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola bilangan genap itu ada 2,
4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, jika digambarkan, maka ini ada 2 bulatan, maka U1 sama dengan 2. Terdapat 4 bulatan, maka U2 sama dengan 4. Nah, ini 6 bulatan, maka U3 sama dengan 6. Ada contoh soal untuk pola bilangan genap. Soalnya, tentukan suku ke-37 dari pola bilangan genap. Maka kita jawab, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus bahwa UN sama dengan 2N, maka U37 sama dengan 2 dikali N-nya kita ganti dengan 37, maka U37 sama dengan 74. Jadi, suku ke-37 dari pola bilangan genap adalah 74. Nah, selanjutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Ada yang tahu apa itu segitiga Pascal? Oke, langsung saja kita bahas ya. Pola bilangan segitiga Pascal adalah pola susunan bilangan yang jika digambarkan maka akan membentuk bangun segitiga yang disebut segitiga Pascal. Nah, supaya lebih paham, langsung saja ini aturan untuk membuat pola segitiga Pascal, di mana yang pertama angka 1 terdapat di puncak. Yang kedua, angka awal dan akhir itu selalu 1. Kemudian, yang ketiga, jumlahkan bilangan yang berdampingan. Kemudian simpan hasilnya di bagian tengah kedua bilangan tersebut. Nah, yang keempat, proses tersebut terus dilakukan sampai baris ke N yang diminta. Maksudnya sampai baris ke N yang diminta oleh soal ya. Nah, ini rumusnya bahwa UN sama dengan 2 pangkat N min 1, di mana UN sama dengan suku ke N, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini adalah pola segitiga Pascal di mana seperti aturan yang sudah disebutkan, angka 1 terdapat di puncak. Kemudian angka awal dan akhir itu selalu 1. Perhatikan semuanya ke pola segitiga Pascal yang ada di gambar. Kemudian jumlahkan bilangan yang berdampingan, simpan hasilnya di bagian tengah kedua bilangan tersebut. Nah, seperti di baris yang ketiga, bahwa itu di tengahnya ada angka 2. Angka 2 itu merupakan penjumlahan dari angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Proses tersebut terus dilakukan sampai baris ke N yang diminta. Oke, ini contoh soal. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 pada pola bilangan segitiga Pascal. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan 2 pangkat N min 1, maka U8 sama dengan 2 pangkat 8 min 1, hasilnya adalah 128. Jadi, jika dijumlahkan, jumlah bilangan pada baris ke-8 itu adalah 128 pada pola bilangan segitiga Pascal.